Selamat datang di kota paling terisolasi di dunia. Perth, ibu kota Australia Barat yang diapit oleh Samudra Hindia dan daerah pedalaman yang penuh dengan keajaiban alam atau the Australian Outback. Saya akan mengajak Anda menikmati Perth seperti layaknya warga lokal. Mengunjungi Taman Rehabilitasi Marga Satwa, menikmati hasil alam Australia Barat yang menjadi perhatian wisatawan mancanegara, dan berakhir pekan di pulau bersejarah kelam Rottnest yang kini menjadi pusat konservasi alam dan bertemu dengan koka. Jam terbang dari Jakarta, Perth adalah destinasi yang tepat jika kita ingin mencari kuliner dengan produk segar, minuman anggur yang lezat, dan pesona alam dengan udara segar. Dikenal sebagai pusat sumber daya alam, kota Perth kebanjiran investasi ketika mengalami booming pertambangan. Kemudian Perth sempat terpuruk ketika harga minyak jatuh. Namun sekarang sudah bangkit lagi berkat letak geografisnya yang berdekatan dengan Asia. Salah satu yang menarik perhatian warga lokal dan wisatawan asing adalah industri minuman anggur. Saya mengunjungi salah satu winery 20 menit dari pusat kota Perth yang ternyata mengekspor ke Indonesia. Saya bertemu dengan pembuat anggur senior, Hope Metcalf, yang bercerita mengenai salah satu perkebunan anggur tertua di Australia Barat ini. Old vines, some of the original planting on this site, planted in 1890. They are table grapes. What do you mean by table grapes? So table grapes are essentially what you eat. Okay. Versus the wine grapes that are turned into wine. Very different. Table grapes you find are really big and juicy, and a lot of them now have no seeds in them. Versus wine grapes are really small because there's an optimum skin to juice ratio, so we like smaller berries, and they have lots of seeds in them as well. So it's more for aesthetics now. It is, and you just keep it. And this one? So now we're going to some of our original wine grape plantings, so planted in around the 1960s. These vines themselves are Semillon, and we've got some Verdelho and some Chenin Blanc just next to them as well. Okay. But you'll see these, again, planted in 1960 are really old vines. They're really... Look, the only word is gnarly. What is gnarly? Gnarly is just the trunks, how old, and just the character of the trunks coming through, rather than just very thin, younger vines. These ones have some character just because of the age on them. Okay, I really want to walk through in between the vines. Definitely. So during the winter, usually they don't grow. Correct. They go dormant. And then we come through and prune them and take all of the old growth, Okay. or last year's growth, I should say. So when is the harvesting time then? So for these vines, we'll harvest them it's late summer, well, probably midsummer actually. So anywhere from kind of mid to late January, just depending on the season and the temperatures that we get. You have like a great weather here. We do. We have beautiful weather. We are absolutely spoiled. So even in winter, I mean, this is the middle of winter and we've got a beautiful sunshine day like this. Sebelum mencoba, saya ingin melihat dulu bagaimana sih proses pembuatan anggur.
And wide and wide. Saya pun tergoda untuk mencicipi anggur buatan Sandalford ini. Sebenarnya kalau kita datang ke Swan Valley ini, itu kita bisa ngerasain kayak misalnya datang ke winery di Eropa atau di Amerika gitu, tapi deket banget dari Jakarta atau dari Bali, ada direct flight-nya. Jadi udaranya enak sepanjang tahun, karena kalau lagi dingin nggak terlalu dingin, kalau lagi panas juga nggak terlalu panas. Mereka punya kayak outdoor space seperti ini yang bisa digunain nggak hanya untuk winery aja, tapi bisa untuk wedding, untuk lunch, untuk any other function gitu. Jadi sebenarnya enak banget kalau buat orang Indonesia untuk datang ke sini, dari segi jarak, kemudian apa yang ditawarkan, dan juga kita bisa belajar history. Sebenarnya mereka tuh latar belakangnya seperti apa, dan juga ternyata enak-enak banget wine-nya yang sebenarnya kita juga bisa temuin di Eropa, di Amerika, tapi dengan jarak yang jauh lebih dekat dan harganya pun juga bersahabat. Di Caversham Wildlife Park ini banyak sekali binatang-binatang khas Australia dan salah satunya ini adalah wombat. Wombat itu bagian dari keluarga koala yang jarang sekali orang tahu, tapi bentuknya itu jauh lebih gemuk dan ternyata kalau lari kencang banget. Penasaran nih mana akan kita ketemu, apa sih Asha atau Judy? Asha. I'm going to hold her though. Okay. So you cannot return her to, say, South Australia? So this one, no, because she was from an orphan from South Australia. No, Okay. not if she came from South Australia, you cannot release anywhere from there. Because the law there is that they are too naturalised to Yeah. use to people if they Yeah. spend a long time in captivity, if they come into care at such a young age. So she was about this big, Yeah. tiny little pink baby. So she spent quite a lot of time. Oh. Selain wombat, tentu saja terdapat kanguru yang dagingnya juga menjadi sumber protein warga Australia. Bahkan dikatakan, daging kanguru lebih ramah lingkungan dibandingkan sapi dan domba yang membutuhkan lahan dan air yang besar untuk peternakan. Karena kanguru adalah hewan yang hidup di alam liar dan jumlahnya berlimpah. So actually, with all the different colours you can see here, they are still all the same type of kangaroo. This is the red kangaroo. And where are they from? Northern Australia and Central Australia. So again, a really hot desert outback animal. Right. Hello everyone. There's a little baby one over here. Oh, he's so cute. Oh, this big boy wants something to eat. Oh, you want something? Yeah, offer it straight to it off your hand. They're really gentle when they eat. Okay. Oh, they're not gonna bite you, no? No. Ternyata yang ada di dalam kandang ini tidak hanya kanguru. Perhatikan deh, ada sedikit yang lebih pendek dan gendut. Nah, inilah yang namanya wallaby. Yeah. So this is like a typical Australian animal, would you say? I think it's typical, but then on the same hand, it's something that not many people know about even. Exactly. It's a hard one. Yeah. So they're considered as which part of family? The animal They're a family? marsupial. So they're actually their closest living relative is the koala. I Not see. that looking at them anything gives that Right. away, but they Right. share a common ancestor and they've branched off. So obviously the koala is exact opposite, has gone up the tree. Yeah. Wombat is under the ground, a burrowing animal. Ah. They've kind of branched off. They both share in common the pouch. Dan tentu saja saya tidak akan melewatkan untuk menunjukkan kepada Anda koala yang kebetulan baru saja punya anak. Who are we meeting now? You're meeting Bobby, the koala, his mum, and if you come around this way, if you're really lucky on the back, you can see her little baby. Yeah. And not yet have a name. So we Little cannot boy. touch them, yeah? Not the baby. The baby's still getting used to being out and about. He's still a little bit shy. But mum is fine to be touched. She's very used to it. She's been around people from a young age, from this age. So would you say this is a type of Australian animal from which part of the country though? Only the eastern side of Australia.
Now, Why only the eastern part? We thought the WA is a little bit too warm and dry here for Yeah. them. Now, this leaf they eat, we do have here, but it's very, very low water content here because we are quite dry. Bye, Bobby. Bye, Bobby. Where are you going? Are Where are you you finished going? working today? ¿Qué The pasa? koalas set their own hours here. Oh. You want to come back up? That's from through here. Where are you going? Oh, she's done. I'm done. Saya tidak boleh menggendong koala ini atau binatang-binatang lain yang ada di sini. Mereka sangat menjaga kesehatan satwa karena bukan cuma manusia aja loh yang bisa dapat penyakit dari hewan. Hewan pun juga bisa sakit karena manusia. Saya akan mengajak Anda ke tempat warga Perth menghabiskan akhir pekan mereka, Pulau Rottnest. Ini lagi hari yang cerah banget untuk day trip ke namanya Pulau Rottnest. Nah, di sana itu tidak hanya ada banyak sekali misalnya kayak restoran, kemudian juga bisa ada aktivitasnya lah, ada bisa diving, ada snorkeling, tapi juga bisa ngelihat binatang yang terkenal banget, sebenarnya mirip tikus, tapi mereka lebih friendly dan nggak jorok, namanya quokka. Yuk kita lihat seperti apa sih sebenarnya Pulau Rottnest. Morning. Thank you. Have a nice day. Dari Perth, saya menuju ke pelabuhan di kota Freeman yang berjarak kurang dari setengah jam dengan kapal feri. Saya diundang masuk ke ruangan nahkoda untuk bertemu dengan kaptennya dan awak kapal yang setiap hari mengantar wisatawan lokal dan mancanegara ke Pulau Rottnest. Pulau Rottnest sebenarnya memiliki sejarah kelam. Saat masih di bawah kontrol kerajaan Inggris, pulau seluas 19 km persegi ini adalah penjara bagi warga laki-laki dan anak-anak laki-laki aborigin. Bahkan terdapat kuburan massal warga aborigin. Kini Pulau Rottnest menjadi pusat konservasi alam yang terpenting di Australia. Jadi ini adalah Porter's Point namanya, di mana salah satu titik yang bisa dikatakan scenic dan kita bisa langsung turun langsung ke pantai pasir putih ini. Tapi karena dingin banget, jadi saya nggak akan berenang ya. Dan kalau bisa dilihat memang di sini tuh sangat dijaga sekali wildlife-nya, baik itu flora maupun fauna. Bahkan ada undang-undangnya khusus untuk konservasi alam di Rottnest Island ini. Dan juga di sini pengunjung bisa belajar bagaimana soal bertanggung jawab terhadap turisme atau sustainable responsible tourism. Dan itu sepertinya bisa banget ya dicontoh kalau buat di Indonesia. Seluruh flora dan fauna yang ada di dalam pulau ini dilindungi oleh hukum. Artinya, manusia tidak boleh seenaknya merusak atau mengotori alam yang terkandung di sini. Salah satu hal yang bisa dilihat di sini itu ada anjing laut. Ada sekitar 50-an anjing laut yang ada di bagian barat Pulau Rottnest ini. Dan ini lucunya ceritanya adalah mereka tuh datang ke pulau ini sekitar 3 tahunan yang lalu. Tiba-tiba ada aja gitu satu koloni keluarga besar anjing laut yang tinggal di sini. Dan setelah diteliti lebih lanjut ternyata mereka ini satu jenis yang ada di Selandia Baru. Terus mereka stay di sini, nggak pernah pindah lagi dan jadi salah satu point of attraction yang ada di pulau ini.
terdapat 63 pantai di Pulau Rottnest yang cocok bagi penggemar olahraga air, termasuk surfing dan berenang pada saat musim dingin. Bagi suku aborigin, Pulau Rottnest adalah tempat terakhir bagi roh leluhur mereka sebelum pergi ke akhirat. Sungguh pedih bagi warga asli Australia ini ketika tempat sakralnya menjadi sejarah hitam kehidupan mereka. Kita sekarang mau ngelihat koka. Koka itu ada di pulau ini dan karena dulu tuh English settlement yang orang-orang Inggris yang menjajah bagian Australia ini, dia bilangnya itu adalah tikus. Makanya dibilangnya karena kokanya tinggal di satu pulau, dibilangnya Rottnest Island, kayak rat nest, kandang sarang tikus gitu. Koka bisa dikatakan simbol Pulau Rottnest. Jumlahnya sekitar 12.000 lebih dan pengunjung tidak boleh memberi makan mereka. Karena perut koka itu sangat sensitif dengan makanan manusia. Ini ada kayak 4 koka nih yang lagi tidur di sini. Jadi ini adalah bagian dari 15 ribuan koka yang ada di Pulau Rottnest. Tapi they're so gentle dan harusnya kita bisa selfie nih. Hai koka. Namanya makin termasyhur setelah selebriti dunia berselfie dengan binatang yang ramah dan mirip dengan tikus ini. Saya pun ingin coba keberuntungan untuk bisa selfie dengan koka. Lihat dong, usaha banget ya. Terus nggak mau kotor, jadi harus di boardwalk gini. Ternyata tidak mudah loh, apalagi saya yang tidak mau kotor, harus tiduran di tanah. Saya ingin melihat langsung keindahan Pulau Rottnest dari ketinggian. Beruntung pemandu di menara mercusuar masih punya waktu untuk memberikan saya tur. Dan akhirnya saya bisa menyaksikan kecantikan Pulau Rottnest sejauh mata memandang. Dan bukan main segarnya udara di sini. Mercusuar ini meskipun sudah umurnya ratusan tahun, tapi masih dipakai saat ini. Dan tadi seperti kata guide saya, Pat, yang mengatakan bahwa dengan adanya inovasi akhirnya tidak membutuhkan energi yang banyak lagi begitu dan cukup dengan listrik saja. Pulau Rottnest menjadi highlight perjalanan saya di Perth, tempat yang begitu syarat akan kesedihan namun untuk melihat ke masa depan, mengembalikan fungsi pulau untuk keberlangsungan seluruh makhluk hidup. Metro TV, knowledge to elevate.